Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga malam ini kita masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dipenuhi syukur yang daripada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan ayat 5. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat malam hari ini Engkau masih memberkati dan melihara kehidupan kami. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, pernahkah kita merasa sakit hati? Kita merasa marah ketika kita mendengar sebuah khotbah yang menurut kita itu menusuk hati kita. Kalau orang Batak mengatakan manebagi jamitania kapar jamitai. Pernahkah kita merasakan yang demikian? Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu sangat tajam, seperti pedang bermata dua, yang menusuk sampai ke dalam, dan itulah yang memberikan pertobatan. Ketika kita mendengar firman Tuhan lalu menusuk hati kita, dan kita tidak merasa sakit hati, kita tidak merasa marah, tetapi dengan firman Tuhan yang menusuk sampai ke dalam hati itu, membawa pertobatan bagi kita, itulah sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Artinya mendengar firman Tuhan bukanlah harus sesuai dengan kesenangan telinga kita, tetapi apa yang mau Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu membawa pertobatan, membawa kehidupan yang baru. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Stefanus menceritakan bagaimana karya Allah kepada umat pilihannya. Sampai pada masa Yesus, orang-orang Yahudi
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah menyerahkan Yesus dan membunuh karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kita mau diajar bagaimanakah sikap kita ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Jangan seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Mereka marah, bahkan mereka melakukan kejahatan sampai membunuh Stefanus dengan cara menyeret dan melemparinya dengan batu. Ketika kita marah saat mendengar firman Tuhan, di sanalah sesungguhnya kita belum siap untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Kita tidak mau memperbaharui hidup kita. Kita tidak mau berjalan bersama Dia. Karena itu, kemarahan kita akan membuat hati kita tertutup untuk firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajar kepada kita. Terimalah firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, agar hidup kita diperbaharui hari lepas hari. Apapun yang disampaikan firman Tuhan itu sesungguhnya mau membawa kehidupan yang baru kepada kita. Yesus yang adalah firman hidup itu sendiri, Dialah yang akan menuntun kita sampai pada kehidupan yang kekal. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita juga diajak untuk terus memberitakan firman Tuhan tanpa takut dan gentar. Sekalipun dunia membencinya, sekalipun dunia tidak menginginkannya, tapi kita harus memberitakannya. Baik melalui kehidupan kita, perkataan kita, atau segala perbuatan-perbuatan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, jangan marah ketika orang tidak mau menerima apa yang kita katakan itu, walaupun yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Stefanus. Setelah dia menyerahkan diri kepada Yesus, dia mendoakan mereka yang sudah melempari dia. Artinya pengampunan dia berikan, sehingga ia memperoleh kedamaian dan dia mencapai garis finish di dalam pertandingan imannya. Demikian juga dengan kita. Mari kita menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang tidak menginginkan Injil. Kita menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang setia memberitakan Injil. Kesanalah kita dipanggil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengajar kami agar kami membuka hati untuk menerima kabar baik. Menerima kabar Injil yang adalah kehidupan kami. Yang adalah firman hidup di dalam Kristus. Sehingga apapun yang boleh kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami juga menjadi Stefanus-Stefanus yang baru, yang tidak takut memberitakan Injil sekalipun dunia membenci. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan dimampukan untuk selalu melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami. Jauhkan dari kami mara bahaya di sepanjang malam ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai dan memberikan sukacita dalam tidur kami. Besok dalam kasih-Mu bangunkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Buat seluruh jemaat dalam keadaan sakit sembuhkan, dalam duka hiburkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.